Apa sih manfaat duniawi yang dapat orang sedekah? Pertama, dijadikan bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan bahagia. Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah sedekah dari mereka ya Rasulullah, itu di antaranya zakat. Tutahhiruhum, akan mensucikan mereka. Mensucikan dari mana? Dari dosa-dosa dan dari penyakit hati di antaranya. Wa tuzakkihim, ya, mensucikan mereka, mensucikan dan zaki itu memuliakan mereka, ya. Orang yang bersedekah, yang bayar zakat, maka jiwanya akan bersih. Yang bikin kita tidak bahagia itu apa? Adalah penyakit hati yang bikin kita tidak bahagia. Pelit, dengki, dendam, ini bikin penyakit orang cepat mati. Kenapa? Karena kena penyakit gula, kolesterol naik. Kenapa? Karena penyakit-penyakit tadi berkumpul dalam hatinya. Tapi kalau dia sering bersedekah, ikhlas tapi ya, bukan riya ya. Kalau riya efeknya mungkin nggak ada kali. Tapi kalau dia ikhlas kepada Allah, apalagi dia sembunyikan sedekahnya, ini otomatis langsung tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Akan sedekah tersebut akan mensucikan dan membersihkan dan menjadikan dia mulia. Hatinya jadi bersih. Tadinya pendendam jadi pemaaf. Tadinya hasad jadi qanaah. Ya, gimana dia mau hasad sedangkan dia punya harta dia infakkan. Tapi kalau orang punya harta bersaing, pengen beli ini, bersaing sama orang, hatinya nggak bersih. Dia tetangga punya duit banyak, dia pingin lagi, pingin lihat kerabatnya punya ini, dia bersaing, pengen saing dengan kerabatnya. Tapi kalau dia bersedekah, subhanallah, hatinya bersih, penyakit-penyakit hatinya hilang. Oleh karenanya, saya sampaikan kepada diri saya dan kepada para pemirsa sekalian, kalau Anda punya penyakit hati dan kita punya penyakit hati, cara untuk mengobatinya di antaranya banyak sedekah. Dengan sedekah ini kita berjuang membersihkan penyakit hati. Dan kalau Anda sudah hatinya bersih, Anda bahagia. Makanya saya bilang sedekah ini mendatangkan kemanfaatan duniawi, di antaranya menjadikan seorang bahagia. Terlebih lagi dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang perumpamaan orang bersedekah, orang yang pelit. Seperti seorang yang tangannya terbelenggu dengan rantai besi. Kalau orang bersedekah, setiap dia bersedekah maka semakin longgar, semakin lapang dadanya, semakin tentram, semakin bahagia. Kalau orang pelit, semakin dia mau disuruh ini, dia semakin pelit, maka rantai tersebut semakin mengikatnya, semakin sempit dadanya. Jadi jangan disangka orang pelit dia punya duit banyak dia bahagia. Enggak, dia sengsara. Dia sengsara. Tanya, kita punya kawan-kawan yang suka bersedekah, mereka bahagia. Yang pelit-pelit kejar dunia, kemudian ini wajahnya abus, tidak bersahabat ya. Pas duitnya banyak, suudzon sama orang, persaingan, wah macam-macam deh. Kalau dia bicara tentang orang pelit. Makanya di antara kenikmatan dunia yang didapatkan oleh orang bersedekah, Allah menjadikan dia bahagia. Allah menjadikan dia bahagia, subhanallah. Ini benar-benar langsung dia rasakan. Ya. Dan kita punya kaidah agung dalam syariat, al-jaza' min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ketika seorang memberikan kebahagiaan kepada orang lain, Allah akan memberikan dia kebahagiaan. Di antara ibadah yang sangat agung adalah memberi kebahagiaan kepada orang lain. Sering kita sampaikan dalam banyak pengajian kita. Ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Ya. Au taqdi anhu dainan, atau kau melunaskan hutangnya. Au takshifu anhu kurbatan, atau kau menghilangkan penderitaannya. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa lapar. Ini semua berkaitan dengan sedekah. Butuh biaya untuk melakukan ini semua. Melunaskan hutang butuh biaya, kasih makan orang butuh biaya, menghilangkan penderitaan orang sakit atau yang lain butuh biaya. Dan itu amalan sangat dicintai oleh Allah. Ketika Anda memasukkan kebahagiaan kepada orang lain, maka Anda akan bahagia. Ya. Saya selalu menceritakan tentang bagaimana kisah guru saya, Ustadz Abu Sa'ad rahimahullahu ta'ala. Kalau kita lihat dia aja kita udah capek lihat beliau ini. Mana-mana ada musibah di mana dia di situ. Di dalam negeri ada musibah, dia selalu di luar. Ke luar negeri, bahkan kemana-mana pergi. Ke Yaman, ke Palestina, ke Rusia, Suria, ya kemana-mana ya. Semangat. Pokoknya ada yang butuh bantuan sosial, dia semangat. Dia semangat. Dan orangnya sangat dermawan ya. Kita lihat dia capek, tapi ternyata dia bahagia. Dalam keletihannya tersebut dia merasakan kebahagiaan.
Cuma beliau sudah meninggal rahimahullah taala. Ya. Tapi saya bilang, kita lihat dia aja kita capek. Tapi dia tidak capek. Kenapa? Karena ada kebahagiaan yang didapatkan. Kalau dia sengsara, dia tidak akan melakukannya. Tapi karena ada kebahagiaan yang dirasakan beliau rahimahullah ta'ala, maka beliau tetap berusaha membantu orang lain. Ya. Jadi, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara manfaat duniawi yang didapatkan oleh seorang bersedekah, adalah Allah berikan dia kebahagiaan. Kemudian manfaat duniawi lainnya yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bersedekah adalah Allah akan menambah hartanya. Allah akan menambah hartanya. Dan ini terlalu banyak dalilnya menunjukkan orang bersedekah Allah akan menambah hartanya. Jadi antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min khairin wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian infakkan, apapun kata Allah Subhanahu wa taala, fa huwa yukhlifu, Allah akan menggantikannya di dunia tentunya, sebelum di akhirat. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik memberi rezeki. Ini yang janji bukan manusia. Kalau manusia bagaimanapun asetnya terbatas. Mau triliuner, mau miliarder, mau raja, mau presiden, mau siapapun, mau orang terkaya di dunia, tetap aja ya keuangannya terbatas, asetnya terbatas. Ada waktunya dia menahan. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki, yang asetnya tidak ada penghujungnya, unlimited, tidak terbatas. Ya. Allah sudah memberi rezeki sejak Allah menciptakan makhluk, dan sampai sekarang Allah memberi rezeki dan tidak pernah berhenti dari memberi rezeki dan tidak pernah kurang rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang janji akan memberi ganti adalah Allah, ya kita harus percaya bahwa khairur raziqin, Allah akan ganti. Ya. Allah akan ganti. Makanya Allah akan ganti dan malaikat mendoakan. Hadis yang masyhur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Tidak ada suatu hari pun di mana para hamba di pagi hari pada hari tersebut kecuali ada dua malaikat yang turun kemudian berdoa. Yang satu berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah orang yang berinfak ganti. Yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah orang yang menahan hartanya, rusakin hartanya. Ya. Jadi Allah janji, malaikat doakan. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam anfiq unfiq alaik, wahai anak Adam berinfaklah, aku akan ganti apa yang aku akan infakkan engkau. Kau berinfak, aku infak engkau. Ya. Dan itulah apa namanya? Sunatullah yang berlaku. Aturan Allah tapi perkara yang gaib. Anda berinfak, harta Allah kasih. Anda berinfak, harta kasih. Ya. Ada seorang mungkin menanggung anak yatim. Rezekinya lancar. Kenapa? Karena Allah kasih anak yatim lewat dia. Ada orang menanggung adiknya atau kakaknya miskin. Dia diberi harta. Dia tanggung. Hartanya Allah berikan kepada mereka, punya jatah rezeki. Tapi jatah rezeki tersebut lewat dia. Kalau Allah kasih direct langsung kepada saudaranya tadi, dia nggak dapat pahala. Tapi di antara karunia Allah, Allah kasih mereka lewat dia. Jadi lewat dia, dia dapat pahala. Kalau langsung direct, dia nggak dapat pahala. Maka sebagaimana saya sering sampaikan, seorang punya kebiasaan, Allah juga punya kebiasaan. Kalau Anda punya kebiasaan berinfak, Allah juga punya kebiasaan beri infak kepada Anda. Dalilnya tadi, ya bani Adam anfiq unfiq alaik, ya anak Adam berinfaklah maka aku akan infak kepadamu. Ini sudah aturan yang baku, aturan baku. Anda berinfak, Allah kasih Anda. Anda berhenti, Allah juga berhenti. Jangan rubah kebiasaan Allah dengan merubah kebiasaan Anda. Jangan merubah kebiasaan Allah yang sering beri kepada Anda dengan merubah kebiasaan Anda, akhirnya Anda tidak sering beri. Nah, kalau sekarang harta Anda seret, sulit, rubah kebiasaan Anda. Mungkin Anda pelit. Coba Anda rubah kebiasaan dengan sering berinfak. Nanti Allah juga rubah kebiasaannya dengan memberi kepada Anda. Allah pasti ganti. Makanya dalam hadis juga Rasulullah SAW berkata, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta.
Seorang harus yakin ini masalah iman. Mana qasad shadaqatin mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Anda bersedekah, Allah pasti ganti di dunia sebelum di akhirat. Pasti ganti. Di dunia sebelum di akhirat. Ya. Entah berapa terserah Allah. Allah ganti dengan Allah yang Allah tahu lebih. Bisa jadi sangat berlipat ganda, bisa jadi setara. Yang penting Allah ganti. Bisa jadi Allah ganti dengan yang lainnya. Dengan kesehatan, dengan kebahagiaan. Yang jelas Allah akan ganti. Ya jelas Allah akan ganti. Kamu kalau kita keluarkan nggak ada ruginya, itu ada gantinya. Kita bukan mencari dunia, tapi ini sudah aturan baku. Kita keluarkan dunia, Allah akan ganti, entah dengan harta itu senilai atau berlipat ganda, atau Allah ganti dengan dunia yang lain yang lebih besar nilainya daripada sekedar ini. Cepat atau lambat.